Nah, kenapa dari perempuan juga adalah Iya. dia pemegang pengetahuan sebenarnya. Perpustakaan komunitasnya. Jadi kita bicara soal bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga lingkungan, dengan mengabaikan kelompok ini, sebenarnya sadar atau tidak, kita sedang membuka ruang untuk hutan atau lingkungan kita itu tergerusi. Kadang-kadang ketika kita bicara masyarakat adat itu, kita mempertahankan nilai yang menurut kita ini kan sudah tradisi gitu. Padahal masyarakat adat itu orang yang sangat harmonis dan dinamis sebenarnya. Selama hal yang prinsip itu tidak dilanggar. Selamat siang, kembali bergabung di UTAS Kemitraan. Hari ini hari Jumat yang lumayan panas. Nah, kita udah kedatangan tamu penting. Penting kan? Kakak Dahniar. Halo Kak. Baik. Jadi ini kita ngobrolnya di Trade Cafe-nya Kemitraan. Oke. Selamat datang Kak Dahniar. Terima kasih undangannya juga. Selamat datang. Dan mau ngobrol meluangkan waktu di Cafe Kemitraan yang kopinya enak kan? Lumayan. Belum Iya. coba sih tadi. Nanti sambil ngobrol sambil dicoba Oke. ya. Nah, teman-teman semua, Kak Dahniar ini adalah Dewan Pakar Perempuan Aman. Pakar. Sampai sekarang Kak Dahniar juga masih jadi anggota Huma Indonesia. Iya. Ya. Nah, Kak Dahniar, kita ngobrol-ngobrol sekarang ini salah satu tujuan kami juga kita mau makin mendekati Kongres Masyarakat Adat ke-6 nanti ya di akhir Oktober ya di Jayapura. Jadi kita ingin lebih banyak lagi kita berbicara kepada masyarakat luas tentang isu-isu penting di masyarakat adat. Yeah. Nah, yang kalau lihat Kak Dahniar kan selama ini cuma di webinar aja ya. Nah, aku beruntung nih sekarang bisa satu meja. Wah, luar biasa tuh. Tapi Kak Dahniar dan teman-teman acap kali atau sangat sering bicara soal perempuan adat. Dan ini juga jadi salah satu topik penting. Kita nyebutnya Sarasehan di Kongres Masyarakat Adat nanti ya, di akhir Oktober. Kenapa sih Kak Dahniar dengan perempuan adat? Seperti apa sih sekarang situasi terkini mereka di Indonesia? Iya, kalau bilang populasi masyarakat adat, walaupun belum ada angka yang rigid ya, dia termasuk tidak terlalu besar sebenarnya. Ya. Tapi jangan melihat seberapa banyak jumlah mereka, tapi seberapa penting kehadiran mereka di negeri ini. Itu nomor satu. Kedua adalah ketika bicara masyarakat adat, sejauh saya pernah melangkah gitu ya, walaupun belum setiap titik di negeri ini, tapi perempuan itu punya peran penting untuk memastikan keberlanjutan si masyarakat adat itu sendiri, terutama ruang hidupnya, wilayah kelolanya. Itu yang kemudian menjadi penting si perempuan adat ini, baik itu yang sudah yang tua, yang muda gitu, bahkan kelompok disabilitasnya, itu penting untuk diperhatikan. Kenapa? Sederhana saja. Perempuan itu menjadi orang yang dalam kehidupan, dalam unit sosial terkecil seperti keluarga di setiap masyarakat adat, menjadi orang yang memastikan kebutuhan sandang pangan bagi anggota keluarganya. Salah satu caranya adalah mereka lah yang sering mengumpulkan di hutan-hutan itu. Hutan, ladang. Ya, termasuk juga sebenarnya ketika bicara ladang, perempuan adat itu sering dalam beberapa kasus yang saya temui itu menjadi semacam mudah-mudahan tidak keliru menggunakan istilah semacam imam dalam komunitasnya untuk membuka ritual ritual adatnya. Kemudian dalam pembagian kerja pun ketika di ladang tidak ada perbedaan laki dan perempuan sebenarnya di masyarakat adat itu. Bahkan kalau di kita tuh, aku pernah menemui satu kasus di Sulawesi Tengah, di daerah Kabupaten Banggai ya. Itu ada suku, aku lupa namanya nih, takut salah sebut, mending aku sebut saja kabupatennya. Iya, siap. Jadi menariknya, kalau kita tuh kan, kalau perempuan itu di kota misalnya ya, dilihat itu, kalau
saya laki, saya suka sama dirimu gitu, aku lihatnya, ih hidungnya mancung ya, Secara fisik, secara physically fisik. kan, oh langsing ya, Iya. kulitnya putih atau Iya. gitu. Mereka enggak gitu. Tahu apa yang Menarik. dilihat? Apa yang dilihat? Dia lihatnya, oh ternyata dia bisa tebang kayu ya, Oh, dia mantap. bisa kelola ini ya, kelola Mantap. kebun. Hmm. Jadi satu orang, itu saya pertama nggak percaya gitu. Terus saya ketemu satu sepasang suami istri, kenal baik banget. Terus si suami itu kalau kita lihat ukuran kita ganteng loh. Istrinya tuh biasa-biasa saja dan jauh lebih tua. Oke. Lumayan range umurnya untuk Oke. ukuran kita, Iya, misalnya iya, orang iya. luar Ha, ha, gitu ha. ya. Perbedaan umurnya signifikan Oh, lah. ya, signifikan Ya, kita banget bisa gitu. lihat langsung kan. Terus saya tanya, kok kau suka sama istrimu? Gitu. Si laki-laki Iya. ini kan. Dia naksirnya dari SMP loh. Waduh. Serius. Cinta pertama. Dia pulang sekolah lewat hutan. Bilang karena saya sering lihat dia tuh ambil kayu di hutan bantu bapaknya gitu. Kayunya itu buat dipakai magari apa namanya buat rumahnya atau apa gitu. Iya. Saya bilang kalau perempuan kota tebang kayu terus tangannya berurat. Malah makin gak ada yang mau. Aduh. Jauh. Iya, iya. Paham banget. Itu kan memang kalau bicara konsep ini Iya. menarik loh mereka melihat perempuan Menarik itu. sekali, kualifikasinya. Jadi itu yang salah satu, itu bukan persentase, tapi maksudku gimana mereka menghargai laki dan perempuan kalau benar dia. Itu menarik dalam masyarakat adat yang masih apa ya, yang betul-betul mempertahankan nilainya sebagai Nah, kenapa dari perempuan juga adalah Iya. dia pemegang pengetahuan sebenarnya. Oke, iya. Ibaratnya dia perpustakaan komunitasnya. Jadi kalau Anda mau tanya jenis padi, tanya sama perempuan. Anda mau tanya gimana caranya, tanya sama perempuannya. Mau tanya obat tradisionalnya gitu Sama ya. Kalau perempuannya. yang demam, yang panas, perempuannya. Dan mereka menggunakan sesuatu itu berpikirnya bukan yang aku temui ya, berapa kali, dan mungkin teman-teman lain juga pasti punya cerita yang cukup beragam. Iya. Dia nggak mikir untuk pakai dirinya hari ini doang. Dia nggak hanya mikir untuk kalau kita nih satu keluarga gitu. Iya. Ya buat kita aja nanti sampai kapan itu. Enggak, ini buat the next generasi. Jadi kita bicara soal bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga lingkungan dengan mengabaikan kelompok ini, sebenarnya sadar atau tidak, kita sedang membuka ruang untuk hutan atau lingkungan kita itu tergerusi. Iya. Paling sederhana, siapa sih yang suka berkomunikasi dengan eksternal, pihak luar dari kampung, yang suka menegosiasikan harga tanah dan ini? Kalau bukan si bapak, kadang-kala. Iya, iya. Bahkan Kalau perempuan malah berpikir untuk jaga, kelangsungan keluarga, komunitas. jadi kan mereka hidupnya dari situ Iya. gitu. Jadi berarti kontradiktif dong ya Kak Dahniar. Maksudnya kalau dari cerita Kak Dahniar sekarang yang ya publik masyarakat luas dengar, tapi aku rasa sudah banyak kan ya diskusi-diskusi yang mengatakan bahwa cara masyarakat adat kan tidak sama dengan struktur sosial kita, ya kan, yang kita hadapi di perkotaan saat ini. Tetapi kalau ternyata perempuan memegang peranan yang begitu penting, pelestari juga, penjaga pengetahuan juga, bahkan ternyata laki-laki adatnya aja tadi kayak cerita Kak Dahniar bisa melihat mereka menarik dengan begitu maskulin ya. Kalau di perkotaan kita kan feminitas dong, bukan maskulinitas ya. Ya, dia akan Tapi kenapa dia masih mengalami diskriminasi? ada banyak Apa yang terjadi? Ada banyak hal, tapi secara umum adalah faktor nilai. Bisa jadi nilai dari budayanya sendiri juga yang perlu kita ngecek di internal mereka sendiri. Ya, ya, ya. Bisa juga dari eksternal. Eksternal itu beragam. Bisa dari agama yang masuk. Ya. Bisa juga mungkin ada budaya ekonomi atau budaya luar yang masuk ke tempat mereka. Benar. Sehingga itu yang merubah. Jangan lupa loh, tahun 1979 itu kan ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan desa se-Indonesia. Jadi otomatis
akan banyak nilai-nilai tentang nilai-nilai lokal itu tergerusi. Iya, betul. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat mundur, karakter atau ciri ini akhirnya bicaranya ke desa juga gitu. Karakter atau ciri bangsa Indonesia itu kan adanya di kampung-kampung atau desa-desa. Betul, benar. Nah, Sepakat. ketika itu dihilangkan, maka nilai aslinya akan hilang. Benar. Apalagi yang namanya masyarakat adat, dia jadinya dia sudah tidak bisa praktekkan nilainya, dia harus memaksakan dirinya ikut dengan gaya baru. Tapi ada juga beberapa tempat yang cukup cerdas sebenarnya memanfaatkan itu. Iya. Jadi aku ingat waktu itu masih undang-undang Desa 579 sih yang berlaku. Tapi itu awal 2005 sekitar itu. Jadi mungkin di paruh pertama dekade pertama tahun 2000-an. Jadi itu salah satu desa, dia desa biasa. Oke. Belum ada undang-undang desa waktu itu. Dia masih desa biasa. Terus mereka punya lembaga adat. Tiap desa kan pasti punya lembaga adat. Iya kan? Pasti ada. Nah, ada kejadian tanah desa itu, iya, betul, dikelola oleh kelompok tani yang diorganisir oleh satu unit koperasi. Oke. Tapi koperasinya dari luar desa itu. Oke, koperasi dari luar desa. Terus si koperasi ini backingannya lumayan lah. Jadi ada dari TNI, ada dari kejaksaan gitu. Aku nggak tahu dalam strukturnya mereka seperti apa. Nah, tapi mereka mengelola tanah, sementara si masyarakat desa ini sebenarnya luasan lahannya sudah sangat terbatas. Iya. Jadi ketika dia ini kan akhirnya dia konflik juga dengan orang luar itu. Betul. Nah, gimana nih caranya supaya ngusirnya tapi ini? Nah, lembaga adat itu yang berperan. Padahal sebenarnya dia harusnya diselesaikan lewat hukum positif, hukum negara. Iya, hukum negara. Tapi dia pakai lembaga adat untuk menyelesaikan. Jadi si tokoh adatnya itu mengundang si kejaksaannya langsung di kantor kejaksaan. Jadi diundang dengan menggunakan sirip pinang, minta untuk menghadiri peradilan adat. Dibukalah peradilan adat untuk menyidangkan si koperasi ini dengan kelompok taninya, berikut si backingannya gitu. Hadir, mereka hormati itu. Diberi sanksi adat juga. Wow. Mereka jalani juga. Oke. Jadi kadangkala memang mesti pintar bersiasat dalam situasi yang tidak tidak menguntungkan dari segi kebijakan itu, betul, sehingga adat itu tetap eksis gitu. Betul. Ini adalah cerita khusus ya. Iya, itu karena butuh kecerdasan. Iya, itu luar biasa. Ini anomali kalau aku boleh bilang. Karena kita kecerdasan gitu ya. Karena banyak terjadi di banyak desa kita berhadapan dengan lembaga adat yang belum memiliki bentuk, belum aktif, juga nanti ada permasalahan soal ada nggak keterlibatan perempuan adat di dalam lembaga adat tersebut? Iya. Karena kan kalau tadi kembali ke apa yang Kak Dahniar bilang, perempuan memiliki banyak pengetahuan, banyak kesadaran kolektifnya mungkin juga lebih besar daripada pria gitu kan ya. Nah, harusnya mereka juga mengisi, ada representasi mereka di lembaga adat tersebut gitu kan. Iya. Tapi bagaimana cerita tadi itu masih jarang kita dengar ya. Bagaimana lembaga adat kemudian bisa berdiri dan masuk sampai hingga ada ruang hukum, itu kan di peradilan adanya. Iya. Itu banyak kita masih bekerja untuk supaya semua kalau bisa lembaga adat bisa memainkan fungsi segitu efektifnya ya. Aku malah nggak tahu sekarang masih apa enggak. Misalnya kayaknya teman-teman kemitraan juga bergiat di tempat itu di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi ada mitra kita di situ. Jadi di salah satu kecamatannya Kulawi. Masih ada. Itu menariknya adalah, aku nggak tahu sekarang masih berlaku atau enggak ya. Kalau persoalan sudah diselesaikan oleh lembaga adat, maka pihak kepolisian setempat, polseknya itu nggak ngurus lagi. Menarik. Jadi menurut mereka udah selesai. Sudah. Kalau diselesaikan secara adat. Diselesaikan secara adat. Apakah itu terjadi juga Kak untuk persoalan-persoalan yang menimpa perempuan? Nah itu ada beberapa case yang sebenarnya apalagi bicara soal individu-individu perempuan. Ada beberapa case yang sebenarnya menurut saya yang saya temui ya.
Bisa jadi ketika kita buka referensi yang lain juga mungkin akan ada cerita yang lain gitu. Ya. Tapi referensi yang saya temui kadang-kala itu menjadi alat untuk menyamarkan atau menyelubungi. Oke. Gitu. Sepakat. Saya salah satu contoh misalnya, mana aku udah keluar di kabupaten, karena aku lamanya di Sulawesi Tengah sih, di Kabupaten Poso misalnya, di salah satu desa. Kebanyakan cerita kayaknya Kak Daniar ini. Karena dari Kebanyakan lapangan, pengalaman, ya kan? Karena itu lebih gampang sih buat orang, untuk orang yang tidak terlalu paham dengan adat itu mulai memikir gitu. Iya. Jadi misalnya di situ mereka menikah, suami istri menikah, ini cenderungnya di kasus-kasus yang terjadi, terlepas soal sumber daya alam tadi ya. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual misalnya. Jadi si suami itu melakukan KDRT gitu ya, dengan berselingkuh. Aku enggak tahu ada kekerasan fisik juga. Oke. Itu kalau dibawa ke ranah hukum negara, waktu itu sudah ada undang-undangnya sebenarnya. Iya. Itu sanksi hukumannya kan lebih berat. Ya, betul. Tetapi untuk meringankan itu diselesaikan lembaga adat. Nah, ini dia ya, nih itu artinya dia melihat sanksi adat itu sebatas sanksi fisik. Ngerti nggak sih? Ya. Jadi misalnya ya sanksi adat kan cukup bayar apa bahasa Indonesianya? Dulang. Oh, oke. Dulang. Dulang ini apa nih? Kayak sebangsa, bukan apa? juga baki ya, piring yang besar tuh piring adat. Kalau kita pernah ke ini kan, ke tempat masak, ada yang piringnya yang suka kayak gede gitu. Kadang itu suka ada kayaknya dari ini ya, apa tuh yang warnanya agak kayak kuningan, kayak atau kalau mungkin beruntung bisa dapat yang dari emas, tapi kayaknya jarang. Tapi udah jarang, kuningan ya. Itu. Terus parang. Ya. Kalau udah ada itu. Terus ada hewan parang, ternak. ya babi atau kerbau gitu kan. Padahal sebenarnya kan sanksinya itu bukan hanya persoalan ada dulang atau ada barang-barang itu tadi. Tapi itu kan sebenarnya simbol. Karena bagi masyarakat adat itulah bedanya melihat hukuman dalam masyarakat adat dan di luar masyarakat adat. Iya, Bagi masyarakat adat, hukuman itu adalah mengharmoniskan kembali. Jadi ketika ada sebuah pelanggaran, misalnya kayak tadi kasus KDRT itu. Iya, KDRT. Berarti ada relasi yang tergoyang antar manusia dan manusia. Nah, mereka itu juga tidak melepaskan hubungan manusia dengan alam sekitarnya gitu. Oke. Itu kelebihannya. Kalau kita kan, aku sama dirimu aja Mbak. Tapi sama pohon itu aku nggak punya hubungan tuh. Iya. Gue acak-acak juga tuh pohon. Tidak ada pengaruhnya gitu. Mereka kan kadang-kadang selalu menggambarkan relasi misalnya kayak manusia dan lingkungan itu dengan bahasa yang menurut kita superstitious. Itu tidak masuk akal. Padahal sebenarnya bukan itu hanya sebuah penggambaran. Misalnya kayak gini ya. Ketika dia bilang jangan, aku suka ingatnya tuh kayak air gitu. Oke. Kalau mengotori air. Di sumber air. Iya, sumber air. Di pohon beringin. Oh, itu seram atas segala macam. Padahal itu kan sebenarnya sumber air yang menghidupi mereka, bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi misalnya juga untuk kebutuhan pertanian atau apalah yang lain gitu. Ya, mungkin mereka mau bikin juga untuk ekonomi, aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu dan aku belajar dari mereka, hal-hal seperti itu. Jadi ketika misalnya ada orang melakukan sebuah tindakan seperti KDRT, itu hanya bukan persoalan ada laki dan perempuan yang secara fisik atau mental mungkin terluka, tapi juga ada lingkungan yang terjadi yang terdampak dengan itu. Nah, ini berarti salah satu bentuk diskriminasi ya terhadap perempuan adat ya kan? Ya, itu juga seringkali mendapat kritik sih dari teman-teman. Iya, bahwa ternyata yang tadinya sebenarnya lembaga adat bisa menjadi saluran untuk melindungi siapapun ya, perempuan, anak, disabilitas, laki-laki, tetapi kemudian menjadi salah satu alat untuk ya supaya pelaku terhadap ketidakadilan terhadap perempuan tidak mendapatkan hukum yang lebih ringan daripada dia kalau ke hukum negara. Iya, karena itu juga kan apa ya, menurutku apalah. Miris. Iya, dan itu tadi menghindari sanksi yang berat. Nah, akhirnya pihak luar melihat bahwa perempuan itu tidak dihargai gitu dalam proses itu. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh, dianalisis dan kemudian bagaimana praktek yang semestinya,
tidak seperti itu. Iya, betul. Jadi kan kalau pakai bahasa karena pemerintah ada oknum lembaga ada adat. oknum, ya, ya betul. Tetapi kan permasalahannya oknum atau kegiatan-kegiatan yang dihasilkan itu ikut-ikutan terlembagakan juga kan. Benar. Menjadi karena terus-menerus diulang, mungkin juga diiyakan oleh tetua adat atau pemimpin, ya itu menjadi seperti kebiasaan dan bahkan dilembagakan gitu. Apalagi hal-hal yang misalnya, tadinya simbol seperti uang ganti kan, Iya. padahal hanya simbol kalau benar. dilihat dari nilai luhur budayanya, tapi seperti jadi uang ganti gitu. Iya, jadi seakan-akan udah hukum barang itu doang, endingnya itu Kalau hanya hanya hewan ternak, kemudian parang, Si kemudian parang, dulang tadi dulang, kalau itu atau sudah kain, ada, kadang-kala kain-kain adat stop di situ. Padahal di itu situ. nggak seperti itu. Sama aja ketika aku ingat benar tuh, ketika melihat kain, buat kita kain itu adalah alat, bisa jadi alat penutup Ya, tubuh. betul. Salah satunya. Penutup tubuh, iya betul. Kalau Tapi di dingin mereka- kita pakai itu, ya kan kayak di ND kita pakai. Atau kalau kadang dingin banget. fashion sekarang Oh, iya. kan ngetrennya juga. Tren, ya. Nah, Tetapi, kayak Mbak pakai ini, ah. mungkin bisa tanya sama yang punya, apa maksud dari Ya, motif ini? betul. Apa artinya? Pesan apa yang dia bawa? Siapa pembuatnya kalau kita gitu ya? Jadi itu pasti ada pesan, karena mereka seringkali kan dengan bahasa-bahasa simbol. Itulah perempuan adat ya. Ya, Kan itu- mereka yang menenun kan. Iya. Ya. Dan itu juga kan kalau pewarnaan misalnya kan dia pakai warna dari alam. Iya, Nah bayangkan betul, kalau pewarna alam alami. itu misalnya kayak kayunya ada di dalam kawasan yang mereka tidak bisa masuk. Iya. Atau misalnya sudah rusak jadi nggak mungkin lagi, mau tidak mau dia harus cari pewarna Iya. luar dan itu Iya. biaya lagi gitu. Iya, betul. Kalau kita boleh kembali ke tengah-tengah gitu ya, kita garis bawahi ya Kak Daniar. Udah banyak lah ya data dan juga diskusi yang mengatakan 10 tahun terakhir pada saat pembangunan menjadi sangat masif, pembangunan fisik di Indonesia ya menjadi sangat masif, kemudian narasi yang digaung-gaungkan adalah mendapatkan investasi sebanyak mungkin, itu semua sudah mengatakan salah satu kelompok yang paling dirugikan adalah masyarakat adat, ya kan? Karena mereka kehilangan ruang hidup, ya kan? Padahal untuk masyarakat adat mereka mendapatkan sandang, pangan yang kemudian tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga sendiri, tetapi juga untuk komunitas. Itu kan dari tanah mereka, ruang hidup mereka itu kan, yang kemudian sekarang diperebutkan. Dan ya dalam perebutannya ya kita lihat di media massa masyarakat adat yang sering kali kalah gitu ya. Tapi yang menjadi titik sedihnya adalah menurutku pada saat perempuan adat sendiri menghadapi eksklusi atau dikeluarkan gitu ya, adalah dari komunitasnya sendiri di masyarakat adat gitu ya. Seperti tadi nyambung dengan yang Kak Daniar cerita bahwa lembaga adat, pemimpin adat aja menggunakan praktek-praktek adat untuk mendiamkan gitu ya persoalan-persoalan yang menimpa perempuan. Jadi tuh kita sekarang tuh ada di posisi mana sih gerakan untuk perempuan adat kita, Kak Daniar? Kalau buat tambah sedikit, perempuan Aku adat juga jadi- menghadapi dirinya sendiri gitu. Karena kalau kita menghadapi perempuan menghadapi dirinya sendiri kayak maksudnya gimana? gini, mungkin aku salah kata kali ya. Oke. Gini, yang duduk bukan tidak ada perempuan adat di lembaga adat, ada. Bukan Oke. sama sekali nggak ada, ya. Oke, Ada, iya, representasi ada. ada. Oke. Tapi pertanyaan adat itu perempuan siapa? Siapa perempuan itu gitu? Bahasa Indonesia aku agak belibet. Iya, iya. Siapa, Siapa perempuan, perempuan itu? itu? Kenapa dan bagaimana dia bisa Apakah duduk di dia situ? Oke. memang menggambarkan perempuan adat secara utuh di komunitasnya, atau hanya elit? Iya. Kalau masih elit, masih itu perjuangan dari perempuan itu sendiri masih begitu kuat. Iya. Kalau itu elit sama aja. Iya kan? Sama Kalau kita aja, bilang ya. kesetaraan, memang Iya. hanya bicara di tingkat elit, Iya, enggak betul. gitu. Iya. Kadang-kala ketika kita bicara masyarakat adat itu, kita mempertahankan nilai yang menurut kita ini kan sudah tradisi gitu. Padahal masyarakat adat itu orang yang sangat harmonis dan dinamis sebenarnya. Selama hal yang prinsip itu tidak dilanggar. Nah persoalannya kan itu. Coba deh cek. Oh, ini pernyataan Kak Daniar ini beda loh dengan yang sering kita dengar. Apa itu?
Kak Danier tadi mengatakan bahwa masyarakat adat itu selaras, seimbang. Jadi sebenarnya bukan yang kaku. Padahal narasi yang dimunculkan terutama dari yang berkonflik ya, terutama kalau di konflik agraria kan menyebut masyarakat adat itu kan tidak bisa menerima perubahan. Bisa, yang Kaku. penting tidak melanggar prinsip yang mereka yakini. Misalnya Oke. boleh nggak pakai tanah Iya. sebelah sana? Heeh. Tanah ini gini gitu ya. Boleh aja pakai. Tapi yang sebelah kiri ini jangan ya. Oke. Karena yang sebelah kiri ini yang ada pohon kelapa sama pohon belimbing sana itu apa tempat yang memang kami sakralkan dan itu memang sumber air. Yang ini boleh, tapi dikelolanya seperti yang kayak gini. Oke. Jadi misalnya dulunya Iya. dia hanya tanam, let's say padi ladang misalnya, Iya, atau iya. tanaman apa gitu Jagung, ya, gitu ya. ubi. Terus tiba-tiba saya mau tanam kacang hijau di situ, boleh-boleh aja. Asal seperti yang dia apa yang memang tidak melanggar nilai yang dianut. Oke. Mereka tidak anti juga dengan yang namanya Iya. apa namanya pembangunan. Mereka tidak anti. Tapi kalau misalnya pembangunan itu merusak mereka, misalnya begini, berikan contoh atau syukur-syukur kalau sudah ada contoh itu di tempat yang ada katanya pembangunan untuk semua. Oke. Itu masyarakat adat dilibatkan secara penuh. Betul. Itu. Ya. Yang pernah saya temui misalnya begini, ada nih perkebunan teh. Masyarakatnya itu secara tradisi itu budayanya berburu, beternak, makanya sampai sekarang itu identitasnya dengan hewan itu tidak pernah lepas. Kalaupun dia berkebun dan bersawah, Iya. itu hanya untuk kebutuhan pribadi dia, bukan untuk dijual. Iya. Karena praktek-praktek budaya adat itu kita tuh Tempat kan banyak dengan tempat ternak ya. dia itu, menurut orang yang ngerti, Hmm. itu cocok untuk perkebunan teh. Oke. Ketika kebun teh dibangun, dibuka izin untuk keluar, pertama sudah mengambil tanah mereka tanpa mereka tahu, Betul. ya. Terus kedua, katanya buka lapangan kerja. Dia biasa berburu loh, beternak. Dia nggak biasa kelola teh. Nggak biasa kelola teh. Didatangkanlah pekerja migran lokal. Betul. Bukan tidak boleh orang luar datang, boleh. Boleh. Tapi dia ini masuk di sebelah mana? Di sebelah Kalaupun dia masuk dalam beberapa contoh, itu kan terbatas juga. Bisa dari segi, misalnya perusahaan butuh, tamatan SMA atau sarjana S1 lah. Iya. Berapa jumlah mereka di situ? Betul. Terus kalau suruh petik teh juga kan bukan asal kayak potek daun gitu ya. Pasti ada caranya gitu. Iya. Terus pasti kita bilang, kan bisa ada training. Benar, tapi perusahaan punya waktu untuk mentraining orang. Betul. Faktanya itu kan lebih banyak. Nah akhirnya itu juga menjadi persoalan, menjadi konflik horizontal Betul. antara orang yang datang dan orang asli. Betul. Jadi sadar tidak sadar persoalan yang kita anggap cuma kehilangan tanah itu menjadi gesekan di tingkat mereka. Dan isunya pun jadi kemana-mana. Mau suku, Iya. agama yang paling ngeri gitu. Paling ngeri agama. Apalagi kalau misalnya yang datang beda sama yang asli. Sudah lebih gampang untuk digosoknya. Gitu. Betul, benar. Dan itu sering kejadian seperti itu. Kalaupun ada yang lokal, di awal misalnya hanya bagian kayak membersihkan itu aja gitu. Misalnya kayak, saya belum pernah minum kopi campur daun jambu. Kopi campur daun jambu. Ngobrol sampai nih. Nah Ya, jadi misalnya dia harus ngebersihin gitu. Dia cuma paras rumput doang, tebang kayu. Selesai. Kalau seandainya pakai alat modern, apa dia udah tahu tuh pakai? Betul. Nah, apa perusahaan mau Benar. training cara Betul. penggunaan? Iya. Perusahaan itu apapun mereka mau yang paling murah. Itu misalnya kalau orang bilang terlalu gede perusahaan. Oke deh. Kita kasih contoh Perumahan aja. Kita kasih contoh ketiga pola produksi dirubah tanpa memperhatikan bagaimana tradisi setempat. Iya. Di satu tempat dan di berapa banyak tempat. Ini bagus contohnya. Karena tiba-tiba kan tempat itu berubah jadi daerah persawahan. Iya. Masih di tempat yang tadi. Di daerah persawahan. Lahan basah. Mereka nggak biasa lahan basah itu.
Yang biasa itu suku lain, suku luar Iya. masuk. Suku luar ini agamanya 3, ada Hindu, ada Kristen, ada Islam. Nah, ini nih, gosokin mereka tuh pakai ini. Jadi salah satu tuh pernah kan, rumahnya si petani kebetulan berhasil. Dia dari salah satu suku lah di Sulawesi juga, pindah ke situ. Agamanya sih sama, Oke. tapi sukunya beda. Sukunya beda. Dilempari itu rumah tiap malam. Aduh. Nah kebetulan pelemparnya kita kenal. Oke. Terus lemparnya pintar juga dalam keadaan pengaruh ini. Jadi jangan lagi kemudian alkohol dilarang gara-gara. Tapi ini karena kebetulan ceritanya segitu sih. Iya, iya. Oke. Lempari gitu. Nah aku tanya, kenapa kau lempar gitu kan? Ah, sombong orangnya. Terus tanya terus tidak hanya satu kali sih berulang. Ketahuan kan? Mereka tuh berhasil mengolah dan punya pendapatan. Orang-orang ini tidak punya apa-apa secara ekonomi. Yang datang itu sudah bisa beli mobil, Iya, betul. beli motor, Iya. Ini rumahnya lebih bagus. iya, begitu ya. Konflik sosialnya menjadi sangat tajam. Iya, jadi kadang-kadang konflik sosial itu kita yang ngundang gitu. Betul. Yang tadinya penghuni daerah situ, pemilik tanah menjadi hanya melihat. Iya, dia nonton. Ya, cuma nonton. Kadang kalau dia sudah tidak berdaya lagi, Dia tidak berdaya. dia lepas tanah itu. Ya. Karena dia sudah tidak bisa ini kan. Karena begini, di Indonesia itu kan petani adalah profesi yang paling tidak menguntungkan. Anak petani pun tidak disuruh jadi petani. Betul. Ya. Anak masyarakat adat yang jadi petani pun tidak disuruh ke sana. Iya. Barusan kemarin saya pulang ke tempat saya, orang-orang tua adat itu bilang, kau sekolah baik-baik supaya tidak susah-susah lagi ke kebun. Jadi tuh kebun mau dibuat apa gitu kan? Itu baru kemarin gitu. Dan itu bukan kampung yang jauh di pelosok, itu dekat dengan kota. Tapi itu masih wilayah masyarakat adat. Jadi apa namanya? Apa yang aku bilang ya? Ketika itu sudah tidak lagi apa namanya ya, menjadi apa petani pekerjaan yang paling tidak menguntungkan. Iya. Harga bukan menguntungkan petani kan kalau di Indonesia, apalagi kalau dia tanam tanaman global kayak Iyalah, kakao iya, segala iya, macam gitu iya. kan. Nah, sementara biaya produksi itu kan naik tuh. Kalau pertanian kan Iya. sawah gitu. Iya, betul. Jadi kalau kata beberapa petani itu Bibit, hama. apalagi itu sekarang selalu- kan ketika dia tidak menggunakan benih lokal, kecenderungannya dia akan bergantung dengan bahan baku tambahan. Oke. Ya pupuk Biaya dan segala lagi, macam iya, kan. Biasa iya. jenis-jenis itu agak rentan dengan hama dan segala macam. Oke? Jadi mau tidak mau ketika itu tidak punya posisi tawar yang kuat, sementara biaya hidup makin tinggi, belum lagi mungkin ada kebutuhan lain, lepaslah tanah. Iya. Lepaslah tanah, padahal disitulah Dia cara hidup. yang mereka tahu. Lepas untuk tanah. memenuhi dirinya, masalah makan sehari-hari. Lepas tanah. Ini di tempat masyarakat adat tuh. Dia lepas tanah, Tempat ke- tinggal, pemilik gilingan padi. Ya. Dan dia tidak mampu kelola lagi sawahnya ini karena dianggap tidak menguntungkan. Dibelikan motor buat jadi ojek. Oke? Terus dan itu pasti laki-laki. ketika ojek itu punya tidak akses terlalu pilihan pekerjaannya. menutupi biaya hidup, karena kan harus bayar cicilan nih ke dealer, Iya. bukan juga beli cash. Iya. Jadilah buruh dia di sawahnya tadi. Iya. Ketika ditanya, kamu senang nggak? Senang. Justru kita bersyukur dengan begini. Jadi kita bisa dilihat uang setiap saat. Wow. Itu yang menurut saya menjadi pekerjaan kita semua sebenarnya untuk melihat bahwa masyarakat adat ini jangan hanya dilihat orang yang berpakaian berbeda dari orang lain atau punya kebiasaan yang berbeda. Sebenarnya masyarakat adat itu kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, disitulah kita melihat mereka. Iya. Kecuali saya pernah bilang, kecuali kita cabut aja tuh di gambar burung Garuda, Bhinneka kita copotin aja. Tapi itu aja ya Kak, apa namanya, pada saat terjadi perubahan yang masif seperti itu, hilangnya ruang hidup, hilangnya lahan, itu kan
supaya makin banyak lah masyarakat luas yang tahu ya bahwa dampak persoalan-persoalan itu sangat berbeda pada saat kena ke laki-laki dan pada saat kena ke perempuan adat. Iya. Buat perempuan adat berbeda sekali situasinya. Sedangkan tadi aja dari cerita Kak Daniar kan kalau laki-laki cepat punya solusi, ya kan? Satu soal diskusi-diskusi aja. Pada akhirnya kan yang berdiskusi berangkat meninggalkan rumah untuk diskusi dengan ya sebelum lahan berubah jadi sawah, sebelum lahan berubah jadi perkebunan teh gitu kan. Diskusi sama Pemda, diskusi sama swasta itu kan laki-laki. Benar. Ya kan yang berangkat. Kemudian kalaupun ada perempuan ya dilihat kayak lagi tadi, elitnya gitu. elitnya kemungkinan besar sih elitnya kebanyakan ya kan. Kemudian terjadilah itu pembelian, kehilangan ruang hidup. Laki-lakinya cepat mendapatkan solusi yang sifatnya instan secara ekonomi ya kan. Jadi tukang ojek, lagi-lagi laki-lakinya lagi yang dapat. Tetapi persoalan makan apa anak-anak hari ini, komunitas makan apa, sudah tidak ada lagi itu tanah. Padahal bukan hanya soal makan, tadi ada soal pengobatan, ada soal knowledge, pengetahuan. Nah itu yang harus menjawab semua perempuan adat. Kadang aku mirisnya gini ya, di beberapa tempat itu, kemudian dengan kemampuan yang bilang unskill gitu ya. Dia Unskilled. kan tidak punya skill yang ini dengan kepada perempuan adat. Ketika misalnya ada perubahan itu, misalnya oke, ladang berubah jadi apa gitu ya, hutan berubah jadi apa. Sementara seringkali perempuan ini juga dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan kampung dengan pengetahuan mereka kayak katamu tadi itu hilang. Hilang. Mau tidak mau pilihan paling, kalau misalnya kalau dia berladang, itu kan kerjanya tuh bareng. Iya. Nggak usah lah jadi perkebunan sawit, kakao saja. Oke. Coklat itu ya. Iya. Itu kan yang lebih banyak kerjanya laki daripada perempuan. Ketika jual juga laki yang jual biasa. Kalaupun ada ibu jual, ibu bukan tidak pernah pergi menjual ya. Lebay juga tuh kalau nggak ada ibu. Ada juga gitu. Tapi lebih dominan laki, dan uangnya buat apa gitu. Paling duluan rokok. Bukan aku anti perokok ya. Tapi kenyataannya seperti itu juga sih. Kemudian ketika misalnya tidak tercukupi, mau hidup, tuntutan ini keluar dari kampung, pergi ke kota. Di kota kan orang yang sudah tinggal di kota dia tidak terserap dalam lapangan pekerjaan karena banyak hal gitu. Apalagi dia yang skillnya sama sekali tidak bisa. Ya pilihannya juga terbatas. Dan yang menyedihkan aku tidak tahu tempat lain. Di tempatku itu bahkan ini 10 tahun lalu mungkin sekarang berubah. Tapi kalau kita mau menjadikan itu cermin, merefleksikan kenapa perempuan itu penting, perempuan adat itu penting dijaga, adalah ketika pekerja, apa istilahnya sekarang, masih pekerja seks komersial. Iya, ketika seks komersial. Masih itu, dulunya itu kan rata-rata didatangkan dari Pulau Jawa. Dengan iming-iming akan bekerja di restoran, biasanya bekerja di ini gitu. Pelayan restoran. Jadi orang kan bilang pelayan restoran, pembantu rumah tangga. Itu berganti. Sekarang jadi kelompok masyarakat adat itu di beberapa tempat. Wah. Bahkan yang aku takutkan itu adalah salah satu cara memusnahkan orang kan adalah banyak cara ya. Penyakit misalnya. Kadang aku pikir ketika mereka bermain di lokalisasi dan sebagainya tanpa mengerti gitu. Iya, tanpa mengerti. Itu kan penyakit-penyakit itu panjang, ini ceritanya panjang urusannya sebenarnya. Iya. Jadi ketika tempat mereka sudah tidak bisa jadi tempat hidup, dia kan harus pilihannya kemana? Ke sebelah, desa sebelah juga, kampung sebelah juga punya persoalan sama. Belum lagi kalau dia sudah ke kota, dia sudah lihat di kota itu ada apa. Itu yang pengen dia bikin di kampungnya kan. Tapi realistis Kak, perebutan lahan terus akan jadi masalah. Kita nggak bisa menstop pembangunan. Ya kan? Sekarang dunia memang ya apapun yang pemerintah bilang ya udah kayak begini ya, neoliberal. Dan semuanya mengunggulkan investasi, lebih banyak kapital. Jangankan masyarakat adat, kita aja orang perkotaan aja bisa terusir oleh apapun nanti yang akan datang, apakah soal lahan, soal teknologi gitu.
Nah, sedangkan perempuan adat, benerin aku kalau salah ya, dengan tadi obrolan kita lihat mereka punya peran yang penting. Mereka sebenarnya adalah sama potensialnya dengan yang lain gitu. Tetapi kan berada di ruang hidup. Sejauh mana kita bisa terus mempertahankan ruang hidup ini, lahan ini gitu, untuk perempuan adat dan masyarakat adat, terutama untuk perempuan adat. Karena kan ini memang akan semakin kecil. Persoalannya adalah ketika pembangunan ini dilakukan, apakah sudah merujuk pada konstitusi dan peraturan perundangan yang ada? Oke. Misalnya, bumi, air, dan kekayaan alam terkait dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran apa ujungnya itu? Nah, persoalan saya, rakyat Indonesia itu siapa? Iya, benar. Apakah rakyat Indonesia hanya 9 kelompok misalnya? Apakah rakyat Indonesia itu hanya 10 orang? Atau kita menganggap 9 kelompok itu, pemerintah menganggap 9 kelompok itu adalah sudah mewakili rakyat? Iya, benar. Harusnya kan sampai orang yang di pelosok manapun dari negeri ini menikmati pembangunan itu. Dan memiliki andil. Betul. Iya. Dan memiliki andil itu sih ya. Jadi bukan hanya seperti resipien ya, penerima. Iya. Apapun yang mau dibuat di level atas, baru ntar pada saat mau diterapkan mereka terima di sisi akhir. Ini pembelajaran penting misalnya. Ini belum lama nih, belum pikun kita satu Indonesia ini. Kita kan pandemi nih. Iya. Ya kan? Sekarang ini kan baru entah kita di ujung atau di tengah jalan pandemi. Iya. Pada saat pandemi kan kita bingung nih obatnya apa. Tahu-tahu di tengah jalan, nih ada empon-empon, ada kunyi, jazz kan. Iya. Yang sebenarnya itu adalah pengetahuan lokal di hampir semua suku gitu. Betul. Akhirnya kita tengok ke sana. Kita nggak hanya cari vitamin C yang dijual di apotek gitu. Kita mulai cari tanaman-tanaman tradisional. Nah, itu apa? Nggak memalukan tuh. Iya, betul. Benar sih. Kadang-kadang kita lebih dengar orang luar gitu. Ketika yang datang, mohon maaf nih, yang mungkin lebih terang warna kulitnya, hidungnya lebih mancung dari kita. Ketika dia ngomong lebih dengar gitu. Iya, benar. Padahal dipikir, loh itu kan pengetahuan kita dulu gitu. Harapan Kak? Itu kan, iya kan? Pandemi itu aja, belum pikun kita se-Indonesia. Benar, kembalinya ke situ. Bayangkan sekarang sampai ada warung apa yang jualan spesial kunyit asam lah segala macam. Kafe minyak astiri udah ada Kak. Ah itu Khusus minyak astiri. Kita udah praktek itu dari puluhan tahun yang lalu. Tapi yang ngomong harus dari orang luar dulu. baru ada itu kan? sampai itu berdiri kita. minyak astiri. Kemudian apa bahasa Inggrisnya? Loh, kalau kita udah dari dulu pakai daun itu ya. Minyak tawon itu aja. Itu lah maksudku. Kak Daniar, ternyata kok seru banget ya. Iya kan sebenarnya di dekat kita gitu. Apa harapan Kak? Iya, sederhana saya bilang. Untuk ini ya, kita semua yang berada di gerakan untuk perempuan adat. Iya, perempuan begini, aku mau bilang gini sih sebenarnya. Perempuan adat itu bukan sekedar pajangan kalau ada kegiatan gitu. Kalau ada tamu datang suruh pakai baju adat dia berdiri Dan kita masih mempraktekkan itu ya sampai sekarang. Nggak apa-apa pakai baju adat, itu memang sah-sah Tapi saja. bukan pajangan. Bukan disuruh berdiri aja dia. Isunya yang harus diangkat. Tapi bagaimana posisi sebenarnya mereka sebagai pengambil keputusan di komunitasnya, di keluarganya, kemudian sebagai pihak yang tidak saja menerima manfaat tapi terlibat dalam proses di masyarakatnya, proses pembangunan dan sebagainya, itu betul-betul dilakukan. Dan itu akan terlihat dari apa? Itu akan terlihat dari bagaimana sih kebijakan negara yang akan hadir hari ini. Makanya harapan besar ketika RUU masyarakat adat sedang digodok. Iya, betul. Nuansa itu juga menjadi bagian untuk melindungi hak-hak perempuan adat di negeri ini. Yang bisa jadi mungkin belum tercover oleh kebijakan yang lain. Karena kenapa masyarakat adat punya keunikan dan karakter sendiri gitu. Dan harapan lain adalah tolong para pengambil kebijakan ketika bicara pembangunan itu betul-betul tidak sekedar menjadikan masyarakat khususnya perempuan sebagai simbol dalam proses itu. Tapi betul-betul mereka terlibat dan menerima manfaat dari
proses yang ada demi Iya. kelanjutan Iya. Bangsa ini sendiri. Siap. Terlibat dan menerima manfaat ya. Iya. Jadi karena mereka sebenarnya kalau ada yang bilang penjaga paru-paru dunia lah, penjaga rimba lah, sebenarnya itu perempuan. Kak Daniar, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga undangannya. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian dulu UTAS Kemitraan. Kayaknya 30 menit, 40 menit nggak cukup ya. Nanti kita perlu lebih banyak lagi diskusi tentang perempuan adat atau masyarakat adat. Dan semoga UTAS ini berguna buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Terima kasih Kak Daniar. Sama-sama. Sampai ketemu semua. Dah.